Kita akan bernyanyi Tuhan Ku Mau Menyenangkan. Ku mau
kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini dan kesempatan ini. Kami bersyukur, kami akan pergunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke teman-teman, langsung saja. Firman Tuhan kita pada hari ini, Guru Rocky ambil dari kitab Lukas. Kita buka kitab kita lihat dari kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, 3 ayat saja. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Di bawah judul berikut akan Guru bacakan. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah teman-teman, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Guru Rocky beri tema menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Sekali lagi, menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Kalau teman-teman sering nonton film, nonton film apalah, pokoknya film seperti drama Korea, film animasi, kartun dan segala macam lah, maupun sinetron Indonesia pun, di dalam film itu pasti adalah dua peran yang selalu tampak. Contohnya peran protagonis dan peran antagonis. Bisa disebut juga sebagai peran yang baik, ada juga peran yang jahat. Misalnya di dalam suatu film itu pasti ada aja perannya tuh orangnya itu selalu membela kebenaran. Pasti ada aja orang itu yang selalu mencari kejahatan. Tetapi di akhir film pasti sudah bisa kita tebak, yang selalu menang itu yang memegang kebenaran. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga ada yang seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebenarnya adalah anak-anak terang. Dan terang kita itu seharusnya bisa bercahaya di dunia yang gelap ini. Asal teman-teman tahu, dunia yang gelap ini tidak dapat memadamkan terang anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi anak-anak terang. Ketika saya bertanya kepada salah satu teman, dulu pas kita sebelum online, saya bertanya kepada mereka, iman itu tidak tergantung usia.
kualitas iman tidak tergantung usia. Bukan semakin tua imannya semakin bagus. Enggak selalu. Tetapi banyak anak-anak muda sekarang yang selalu dekat kepada Tuhan, imannya lebih hebat daripada orang dewasa. Begitu juga dengan terang yang bercahaya dalam tubuh kita. Bagaimana kita menjadi anak terang? Yang pertama adalah kita bisa lihat di ayat yang ke-16. Yang pertama adalah menjadi seperti Kristus. Yang pertama adalah menjadi seperti Kristus. Bagaimana cara kita menjadi terang? Yang pertama adalah menjadi seperti Kristus. Kristus telah menunjukkan teladan-teladannya. Tuhan Yesus telah menunjukkan apa yang baik yang seharusnya kita lakukan. Menjadi hidup seperti Kristus bukan tiba-tiba langsung melayani, tiba-tiba langsung berkhotbah, tiba-tiba langsung bawa firman Tuhan, tinggal di gereja, jadi seperti Pak Pendeta atau menjadi seorang guru. Enggak. Hidup seperti Kristus atau menjadi seperti Kristus artinya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sekarang masih anak remaja, kita dapat menjadi terang yang dapat menyinari dunia yang gelap ini. Dan sinarmu sebagai anak-anak Tuhan tidak akan bisa padam oleh dunia ini. Bagaimana caranya kita menjadi seperti Kristus? Yang pertama adalah kita harus tahu apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita tahu? Hanya ada satu cara, di sini. Disinilah tertulis semuanya apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin juga mendengarkan firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, yang kedua teman-teman, bagaimana cara kita menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini? Yang kedua dan yang terakhir adalah memperhatikan cara hidup. Sekali lagi, dengan memperhatikan cara hidup. Saya cukup khawatir melihat generasi pada saat ini ya. Generasi pada saat ini dibilang generasi Z, generasi milenial, yang semuanya mungkin anak-anak remaja mungkin pada waktu ini sudah bisa pegang HP, sudah bisa mengakses internet, terlebih lagi bisa mendownload aplikasi dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya ketika melihat ada penurunan pribadi generasi anak-anak muda Kristen pada saat ini. Contohnya ketika mereka mengikuti perkembangan teknologi pada masa kini. Contohnya saja itu TikTok. TikTok itu emang tidak selamanya buruk. Tetapi zaman sekarang banyak orang yang salah menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga dengan mudahnya anak-anak Tuhan mengikutinya. Menjadi salah satu contoh tren zaman sekarang yang main TikTok di jalan, dimanapun main TikTok, di gereja pun main TikTok, mau ibadah pun main TikTok, buka TikTok, nonton TikTok. Enggak salah kita mengikuti zaman, tetapi Tuhan menginginkan kita memperhatikan cara kita hidup. Kalau menggunakan TikTok guru, emang salah? Enggak. Kalau kita menggunakan TikTok, kita melihat hal-hal yang rohani, membangun iman, ya kenapa salah? Bisa saja. Tetapi kalau kita main TikTok lebih dari kita bersekutu kepada Tuhan, pertanyakan, apakah itu salah? Dan yang kedua adalah cara hidup. Cara hidup ini sering terpengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam itu, dari dalam keluarga. Puji Tuhan kalau keluarganya baik-baik, keluarganya takut akan Tuhan, pasti hidupnya akan takut sama Tuhan. Saya yakin sih kalau anak-anak remaja PRMI, GMI Anugerah, keluarganya baik semua. Gak ada yang gak baik. Dan yang kedua adalah lingkungan. Banyak anak-anak Tuhan karena terlalu mengikuti lingkungan akhirnya jatuh dan kehilangan cahayanya. Contohnya kalau di lingkungannya merokok, bro, merokok dulu, kalau nggak merokok cemen kau, akhirnya ikut merokok dia. Kalau di lingkungannya minum-minuman, bro, kalau kau nggak minum-minuman kau cemen kau, aduh, akhirnya dia minuman. Yang cewek-cewek, yang perempuan, kalau kau nggak ikut kami jalan-jalan ke pasar keliling-keliling, nggak pamer-pamer sama orang, berarti kau nggak cewek yang matre, nggak cewek yang bagus katanya, nggak enak main sama kau, nggak gaul. Kita harus memperhatikan cara hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu Tuhan telah memberikan kita hikmat untuk dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana dan tidak baik. Bagaimana cara kita dapat menjadi terang di dalam dunia yang gelap pada saat ini?
Yang pertama adalah kita harus hidup seturut dengan apa yang Kristus mau. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi terang? Yang kedua adalah memperhatikan cara kehidupan kita. Biarlah ketika orang melihat engkau, orang tidak perlu tahu agamamu, tetapi orang tahu Kristus ada di dalam hidupmu. Ketika orang melihat engkau berbicara, melihat engkau melakukan segala sesuatu, orang langsung tahu, oh, itu orang Kristen. Kristus ada di dalam hidupannya. Maukah teman-teman menjadi terang? Maukah teman-teman menerangi dunia yang gelap ini? Jawab sendiri dan renungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami telah menyaksikan firman Tuhan ini. Kami berdoa kepadamu, hamba-Mu juga berdoa, menyerahkan untuk semua anak PRNI ke dalam tangan Tuhan. Biarkan mereka dapat menjadi terang dimanapun mereka berada, dengan menghidupi Kristus di dalam kehidupannya dan juga memperhatikan cara hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami Yesus yang baik. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang terus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan bisa dikumpulkan ke hamba Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan. Engkau tolong berkati persembahan kami supaya menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bernyanyi bawalah persembahan. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Shalom.